sampai soal apa Twitter Terlaal ya. Twitter AL gimana Magnetnya ya. magnet. Nah, jadi kenapa itu magnetnya sangat penting? Karena itu kita lihat itu kan ribbon. Nah, ribbon itu kan membran tipis. Ya. Nah, dia tuh begitu dialiri listrik dan ini ada magnet negatif, jadi bergetar. Nah, bergetarnya antara aliran listrik ini dengan magnetif magnetnya ini yang menimbulkan suara. Oh. Jadi dia punya magnetnya yang native ini pun harus bagus dan harus stabil dan harus kuat. Ya, ya. Semakin dia kuat, frekuensi yang dihasilkan bisa semakin tinggi. Ya. Nah, dia bisa bergetar bisa semakin cepat. Jadi dia bisa main di area tinggi, main tertinggi berapa tadi? 50.000. 50.000 ya. Iya. 50.000. Ya rekaman yang misalnya kayak gitu. Rekaman mungkin ada, kupingnya yang nggak ada. Iya iya. Kalau rekaman kita bisa bikin dari sinyal generator. Hmm. Sinyal generator yang saya punya tuh bisa sampai 2 mega. 20 mega, ya kan? Tikus anjing juga ada bisa kabur dengernya. Tapi kuping kita yang mampu atau enggak kan? Apa speakernya ngeluarinnya bisa apa enggak gitu. Jadi kalau kita mau tes, itu pernah sih kita tes sampai 40.000 karena kebetulan mikrofonnya juga ada. Itu keluar, Luar ya. tapi kuping nggak bisa dengar. Iya, paling kita bisa ada berasa nggak enak atau apa itu pun di 25 kilo, yang 40.000 saya rasa nggak, saya nggak pernah bisa dengar, jujur sih. Dia mengalami apa proses apa pendinginan ya. Sangat ekstrim ya. Saya Untuk yang amorphous core-nya, jadi di dalam Twitter ini makanya kalau dilihat itu besar karena di dalamnya itu ada kerennya Pak, ada kayak trafonya. Nah, inti trafonya itu dipakai amorphous. Jadi sebetulnya ya ini sih, tapi jangan dicoba di rumah, dan kalau misalnya jebol saya tidak bertanggung jawab. Sebetulnya di dalam Twitternya itu sudah ada crossovernya 6 dB, udah ada coilnya. Jadi kalau misalnya nih secara kecelakaan accidentally kita taruh Twitter ini di mid range, nggak jebol, atau di woofer nggak jebol. Tapi sekali lagi jangan dicoba di rumah karena kalau jebol saya tidak akan bertanggung jawab. boys don't do this at home. Maksudnya kalau beli speaker ini terus coba itu ya nggak bertanggung jawab. Ya nggak tahu jawab, kalau itu dibrodolin nih katanya waktu itu interview dengan ini dijual nggak jebol ya, saya nggak bakal tanggung jawab dan itu pasti ketahuan. Makanya saya bilang ini speaker cukup robust, cukup tahan gitu karena di dalamnya itu udah ada built-innya itu. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih kadang-kadang kita punya Twitter, kita colokin nih langsung ke speaker tanpa adanya crossover, jebol kan? Pasti jebol kan? Nah kalau ini enggak, tapi jangan dicoba. Kalau jebol, saya coba tahu sendiri. Lebih bahaya dari COVID. Itulah inner strength. Oke, kembali ke konsep speaker secara general itu sendiri. Apa kira-kira yang membuat speaker itu jadi speaker yang ideal? Kalau menurut Bapak ya, Speaker ideal sebetulnya sangat sulit ya mendeskripsikan speaker ideal, terutama kalau secara taste ya, karena setiap orang akan mempunyai idealisme yang berbeda-beda gitu kan. Saya ambil contoh sekarang, sebetulnya mobil apa yang ideal? Sangat sulit kan dideskripsikan. Mungkin untuk seorang pembalap Formula 1 adalah mobil yang paling ideal buat dia, paling cepat, paling ini. Tapi mungkin untuk pembalap yang jalanan, Formula 1 nggak bisa dipakai karena nggak ada lampu sennya, bannya keluar dari fender, parkir susah, mundur susah.
Ya kan, mundur mesti butuh orang dorong. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita sangat sulit mendeskripsikan speaker ideal itu seperti apa. Nah, menurut saya sih kalau speaker ideal itu sebetulnya yang bisa paling kita nikmati aja. Oh, jadi secara pribadi-pribadi. Ya, jadi secara pribadi yang aku suka speaker yang merah ini karena aku bisa enjoy. Maka kalau kita ke sistem orang, Ya, kita rasakan kurang enak, jangan petik dulu karena siapa tahu ya itulah selera dia ya. iya, balik lagi. Ya. Balik lagi kan dia yang beli, dia yang punya. Ya kalau dia bilang ini yang the best menurut saya, ya udah, so be it lah. Unless hobi itu masih terombang ambing Ya. Teman ini ntar main ini itu, iyo ya biasa datang lagi siapa ya. Ya itu dia kan masih mencari kan, dia masih mencari. Itu kan sama juga perdebatan dengan misalnya main PH dengan main CD atau main file, mana yang the best? Iya. Ya itu kita bilang nggak bisa. Kalau orangnya udah punya PH 20.000, dia udah punya jalur ratusan, PH-nya udah banyak playernya, dia bilang dia nggak bakal mau main file. Ya, menurut saya sih, Gitu. kan ada yang udah fanatik gitu, dia udah suka dengan bersihin PH-nya, dia suka dengan nyetel jarumnya, itu punya enjoyment sendiri, ya kan? Akan ritualnya ya. Ya, dibandingin dengan anak-anak muda sekarang suruh begitu mungkin nggak mau. Dia bilang kan nggak ideal itu, gue maunya yang file aja dari Tidal atau dari Spotify atau dari Qbox, tinggal cepet. Nah sebaliknya buat orang tua ini mungkin yang udah punya PH segitu banyak, dia gaptek. Iya, pelariannya tetap amannya ya gitu aja lah. Dia udah tahu main begitu 30 tahun, 40 tahun, dia nyamannya main itu. Ya kadang-kadang kita mesti bridgingnya itu yang agak sulit kan. Merubah kebiasaan orangnya. Makanya kemudian lahirlah Amora ini. Amora. Karena ini mewakili mungkin orang yang suka musik mellow, tapi juga dia tidak kedodoran kalau diajak main Ya. kencang ya. Ya, Tapi mostly ini adalah design for yang general sih. Ini kita lebih desain ke general. Jadi untuk yang main mellow, yang pengen feelingnya dapet, main vokal ini bisa. Tapi di suatu waktu dia berubah feelingnya, dia pengen yang musik yang lebih energik, Ya. ini juga masih bisa. Ini sama seperti model sebelumnya, yang konsepnya seperti itu. Konsepnya ya, kita kebanyakan konsepnya seperti itu sih. Cuman ini kita lebih cenderung suaranya bisa lebih mellow. Ya, Ya. Oke. Oke. Oh, seperti kalau saya dulu pertama belajar audio ya tentang speaker desainer. Ada yang bilang bahwa seorang desainer itu mencurahkan kesukaan dia akan sebuah alat musik tertentu di speakernya. Bisa jadi dia itu seorang player piano, dia Ya. itu suka, nah itu diekspresikan di speakernya. Betul. Sehingga terasa sekali kalau kita putar rekaman dengan speaker itu, jika ada pianonya paling lovely. Ya, Mungkin violin. lupa mereknya, tapi dia desainernya Hasselhoff. suka, ya. Ya, Kalau sampean gimana? saya main piano dari umur 6 tahun. Piano. Ya. Dan itu bisa. Umur 17 berarti. Dari 6 sampai 17. Betul. Iya. Aliran klasik. Pindah ke jazz nggak boleh. Jadi ya piano biasanya saya kalau ngetes alat musik itu saya tes 3 sih. Piano, violin, biola, dengan gitar akustik. Itu biasa saya tes kalau bikin speaker, 3 instrumen ini harus bisa masuk dulu. Ya, suara yang paling saya kenal itu adalah piano dan biola. Kenapa piano? Karena piano saya belajar piano. Kenapa biola? Karena anak saya itu main biola. Dan dia ikut konser setahun bisa 8 kali. Ya, jadi
waktu dia latihan saya terpaksa dengerin suara biola kan. Ngakek-ngok. Jadi ya dua alat musik ini yang saya buat patokan. Gitu. Sampai sekarang. Jadi kalau udah bisa suara pianonya, kayunya udah bisa keluar, lalu harmonik dari pianonya itu udah bisa terdengar, dan tekanan dari tutsnya itu, keras pelannya itu udah bisa terdengar, lengkok-lengkoknya itu, ya itu baru udah bagus speakernya. Ini juga bisa jadi satu guide bagi kita kalau menilai sebuah tampilan suara dari sebuah sistem ya. Ya. Mungkin kita perlu punya rekaman yang kita sukai, yang familiar dengan kita, dan di dalamnya ada unsur-unsur seperti yang digambarkan. Akan lebih baik. Sebetulnya musik itu apa sih? Kalau saya definisikan musik itu adalah sekumpulan nada yang bisa menghanyutkan kita punya perasaan dan kita bisa enjoy. Iya. Ya, jadi kalau saya nilai suatu speaker, ini lepas dari speaker itu detail atau nggak detail, lepas dari speaker itu bisa mengeluarkan frekuensi tertentu atau tidak bisa mengeluarkan frekuensi tertentu yang high atau yang very low. Tapi begitu kita setel, esensinya adalah apakah phase rhythm time-nya ini bisa masuk di situ. Apakah kita bisa enjoy? Kalau kita bisa enjoy, udah selesai. Ya. Itulah yang namanya kita kemudian bisa involve karena ada bass, rhythm itu sudah masuk. Udah masuk, kita bisa enjoy. Musisi itu mencurahkan dia punya perasaan itu di alat musiknya, dan itu kita bisa terima dengan sistem yang di rumah. Udah selesai. Nggak usah pusing lagi. Iya. Setuju Pak ya. Jadi kadang-kadang kita tuh orang audio terlalu terobsesi dengan perangkat, bukan dengan musiknya itu sendiri gitu kan. Jadi mendengar perangkat ya. Bukan mendengar musik. Ya memang juga saya sempat dalam arti kata itu sempat terjebak di perangkat. Wah ini perangkat ini kurang begini, oprek ini kurang begini, oprek kurang begini, sibuk terus tiap hari isinya ngoprek sampai satu waktu saya lupa sebenarnya tujuan gua ngoprek apa ya? Yang dicari apa ya? Iya. Sampai kemudian sadar dan bikin di audio dengan logo ininya Art of Music. Music. Sebelumnya mungkin bikin nggak pakai art, terusnya technical of music. Jadi suaranya teknik. Ini jadi kepikiran. Sorry. Iya. Cek. Oke, di atas sini. Jadi kepikiran tadi lupa bahwa seharusnya pertanyaan pertama adalah dulu gimana sih ceritanya sampai jatuh ke bikin speaker, apa nggak ada pekerjaan lain gitu kan. Tapi saya dengar sih making a speaker is pekerjaan yang keberapa, mungkin bukan ini yang utama ya. Bukan. Jadi kalau boleh cerita dulu gimana ininya. Awal mula itu umur 14 Ya. itu saya pengen punya stereo system. 14 ya. 14 SMP kelas 2 lah gitu ya. Jadi terus merengek-rengek lah dengan ayah ya kan. Ya pengen dong punya speaker system sendiri, nggak mau nebeng punya ayah lah. Punya ruangan sendiri lagi. Di kamar biasa ABG. Nah, itu saya udah kasih Polytron Big Bang. Oh, zamannya itu. Iya, masih pakai tertarik sama Polytron Big Bang. Nah, dengan Polytron Big Bang ini panjang gitu, Ya. Terus ada speakernya kira-kira segini kiri kanan. Waktu itu belum ada CD ya, cuma ada radio sama kaset ya, Polytron Big Bang yang zaman itu ya. Nah, mulailah saya belajar untuk ngoprek. Ya, sama ayah disempet diajarin ini ya kapasitornya lu ganti, ya lu kasih gedein, kasih relay apa segala macam.
Nah itu mulai saya tertarik dengan elektronik dari situ. Lalu sekolah, ya tambah gila. Makin saya sekolah di universitas itu boleh dibilang uang kos-kosan itu cuma tahan 3 hari. Hari 1, hari 2, hari 3. Hari keempat sampai tanggal 30 itu Indomie karena beli komponen. Waduh, gara-gara ini. Sampai ada teman-teman slogan itu makan resistor sama transistor kalau lu lapar. Ya dari situ mulai berkembang terus. Ya kan waktu saya ke Australia, itu lebih gila lagi. Karena ya, di sana toko-toko audio kan lebih banyak. Ya, mulai hunting deh. Satu-satu masukin, beli sih enggak, cuma dengerin doang. Biasa. Ya pelan-pelan ngumpulin duit dengan ada ampli tabung Golden Tube SM40, wah bagus juga. Kumpulin kerja bisa beli satu, nanti ada lagi audio research, ada lagi Manly, udah pelan-pelan deh. Sampai satu waktu, nilainya Pak Gatot bilang kan, kita udah keliling nih, mau beli yang atas udah nggak nyampe duitnya. Cuma bisa giler-giler doang. Wah, bisa bikin nggak? Ya, ya setelah kita bisa mampunya cuma segitu, kok suaranya masih ada yang kurang, kita mau naik ke level atas, ya terpaksa saya bikin. Jadi tahun 2008 itu bikin speaker yang cukup besar sih, segini juga ya. Itu saya kasih nama Clandestine. Clandestine. Wah, namanya keren. Artinya Clandestine itu secretly being done. Apa? Secretly being done. Secretly being done. Oh. Jadi secara diam-diam itu terselesaikan. Oh, iya. Itu arti bahasa Inggris ya Clandestine. Kalau dilihat di Google. Jadi itu tahun 2008 desain bersama ayah, terus bersama satu teman Leo Tansil yang sekarang sebagai salah satu direktur di Kairos. Jadi saya bertiga sama dibantu dengan Mas Hermawan. Itu kita bikin 2 tahun. Tahun 2010 selesai. Oh, iya. Itu udah pakai RAL, Pak. Oh. Apa tuh? Tahun 2008 saya udah pakai RAL. Pakai RAL yang besar. Yang segini. Yang saat 15 detik, 15 jam 150 detik itu yang gede. Terus saya udah pakai RAL, lalu driver saya udah pakai SIS. Jadi udah kebiasaan ya gue. Ya, jadi tapi sistemnya semua aktif. Nah itu beranjak dari situ, lalu pameran ketemu sama Om Wendo. Iya. Ngobrol lah sama Om Wendo. Ngobrol, terus saya tunjukin foto Clandestine. Loh, kamu udah bikin katanya gitu, bisa bikin kayak gini. Udah Pak, dia bilang. Ini tahun berapa bikinnya? Desain 2008 sampai 2010. Kok saya nggak pernah tahu kamu siapa? Nggak tahu. Kurang ngetop. Nggak ngetop, memang nggak ngetop. Ya terus Om Wendo, ya udah diterusin ya kan Om Wendo kan menggalang semua kan supaya bisa maju, terutama di Indonesia. Ya di BKD kasih masukan, kasih ide. Bagus mah bikin speaker aja, katanya Bro Daud bikin speaker. Ya udah, saya mulailah kecil-kecilan bikin speaker sampai sekarang. Sekarang udah bukan kecil-kecilan lagi. Ya itulah cerita. Om Daud udah 2 kali ikut pameran IHIAK ya. Dan waktu itu yang saya hafal speakernya gede-gede. Walaupun memang ada sih speaker yang dipajang kalau nggak salah, tapi yang sering dibunyikan yang besar-besar. Dan ini menjadi salah satu ruangan yang dipenuhi oleh pengunjung ya. Demikian kira-kira obrolan kita dengan
desainer dari D Audio. Selanjutnya mungkin kita teruskan dengan webinar, mungkin bisa kita dengar pendapat dari Mr. Komentator. Terima kasih. Terima kasih Pak.